Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Haikal dengan NPM 4123215006. Saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul Optimalisasi Sistem Perizinan Bangunan dalam Rancangan Undang-Undang. Permasalahan utama terletak pada kesesuaian antara RUU, Perda, dan praktik di lapangan. Seringkali terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang tertulis dalam RUU dan Perda dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses perizinan. Biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin, proses perizinan bangunan seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti persyaratan yang rumit dan prosedur yang berbelit dan adanya pungutan liar. Kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan dalam proses perizinan seringkali belum optimal. Petugas tidak selalu kompeten, sistem informasi yang digunakan belum terintegrasi, dan transparansi informasi kurang. Penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan bangunan masih lemah. Akibatnya, banyak bangunan yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan. Akibat dari permasalahan ini, terhambatnya pembangunan. Proses perizinan yang panjang dan rumit menghambat pertumbuhan sektor konstruksi dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal, perizinan yang tidak efisien dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk dalam negeri. Kualitas bangunan yang tidak terjamin. Tanpa pengawasan yang ketat, banyak bangunan yang dibangun dengan kualitas yang buruk dan tidak memenuhi standar keselamatan. Korupsi, proses perizinan yang rumit dan tidak transparan membuka peluang terjadinya korupsi. Optimalisasi sistem perizinan bangunan dapat dilakukan dengan cara: pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Proses perizinan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Kedua, mendorong investasi. Iklim investasi menjadi lebih kondusif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, optimalisasi sistem perizinan bangunan dapat dilakukan dengan cara: ketiga, menjamin kualitas bangunan. Bangunan yang dibangun memenuhi standar, keselamatan, dan kualitas. Dan keempat, mencegah korupsi. Sistem perizinan yang transparan dan akuntabel dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Permasalahan di atas secara garis besar, upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui: pertama, penyederhanaan peraturan, mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih dan penyederhanaan prosedur perizinan. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi, membangun sistem informasi perizinan yang terintegrasi dan mudah diakses. Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas yang menangani perizinan. Dan yang keempat, penegakan hukum yang konsisten memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran perizinan. Kelima, peningkatan partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dengan melakukan optimalisasi sistem perizinan bangunan, diharapkan dapat tercipta lingkungan pembangunan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.